warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin Pak Dubes untuk menyampaikan tentang pengalaman terkena COVID-19. Waktu itu ketika bangun langsung rasanya demam, kayak demam, pusing. Saya kira itu waktu itu gejala tipes yang saya rasakan. Mirip sekali soalnya. Pernah Pak. Terus rasa lidah itu waktu itu pahit. Itu paginya? Belum Pak, itu malamnya Pak. Nah, terus habis itu saya tidur, saya kira besok paling sembuh. Ternyata paginya masih belum. Ketika itu saya mau izin, kemudian cuman waktu itu swab, mendingan habis swab tes kalian ya. Terus saya izin ke Pak Adi waktu itu. Nah, terus setelah itu saya langsung minum Panadol itu pereda paracetamol lah. Saya tidur, bangun masih agak sorean tuh masih agak, memang belum fit waktu itu, masih demam. Habis itu menerima kabar bahwa positif corona. Jujur yang saya rasakan sedikit shock, soalnya kok bisa corona gitu dulu. Iya. Apa ini salah ini? Saya waktu itu di hati, wah apa salah diagnos dan sebagainya gitu. Karena memang benar-benar nggak yakin waktu itu. Besoknya kita ke rumah sakit untuk tes cek darah dan saturasi oksigen waktu itu, dan dinyatakan masih bagus dan akhirnya ditetapkan karantina mandiri. Setelah itu hari berikutnya lidah sudah mulai agak normal, tapi kepala belakang itu sakit sekali Pak. belum bisa ini. Masih sakit kepala dulu. Di sini Pak, bagian sini. Terus penciuman sudah mulai hilang juga. Saya waktu itu bingung juga waktu penciuman hilang, soalnya waktu itu nggak milek, nggak apa-apa. Cuma waktu itu benar-benar kok nggak bisa nyium. Gitu. Akhirnya saya tanya-tanya ke Pak Fernando atau ke tenaga kesehatan, disuruh mencium bau-bauan yang menyengat. Katanya minyak cap kapak waktu itu. Jadi dari situ mungkin agak terangsang, cuman lama Pak sembuhnya. Maksudnya hilang penciuman itu lumayan lama, seminggu lebih kalau nggak salah. Berarti kalau makan nggak ada rasa apa berarti? Kalau makan bisa kok Pak. Maksudnya nggak ada rasa apa kan nggak? cuman penciuman aja rasanya. Nggak rasanya Masih, cuman awalnya pahit. Cuman waktu itu penciuman memang nggak bisa sama sekali. Nggak bisa makan dia lapar mulu. Nah, untuk makanan, selama kalian di karantina gimana? Kalian makan apa? Atau mungkin ada yang ngasih makanan? Iya, alhamdulillah dapat supply dari Bapak Dubes. Oke. Iya, dari Bu Dina juga. Dan banyak, ada Jaya dan lain sebagainya. Dan itu sangat membantu memang Pak. Yang dilakukan waktu karantina itu kita bikin ramuan apa namanya itu? Iya, serai dan lain sebagainya itu. Itu versi dari resepnya dari sendiri atau belajar dari Google? Belajar dari Pak Dokter ya, Pak Dokter Amriza. Oh, Iya, waktu itu kita tak hari minum itu 2 kali sehari Pak, sambil berjemur. Juga terus kita lakukan olahraga ringan juga. Olahraga ringan. Ya, waktu itu kan mungkin saya yakin benar-benar COVID waktu saya lakukan olahraga ringan, dan saya makan apapun pedas juga nggak apa-apa. Soalnya waktu kalau gejala tipes itu makan pedas sedikit langsung langsung lemes, atau olahraga dikit langsung. Tapi kalau COVID ini tidak ada pantangan sama sekali, bahkan kita harus aktif gitu Pak. Kemudian yang penting keluar keringat, olahraga, terus kena sinar matahari itu alhamdulillah semakin lama semakin membaik kita lakukan rutinitas itu. Jam berapa makanan yang bagus? Waktu itu Pak Fernando menyarankan jam 9. Jam 9 sampai jam 10 waktu itu Pak. Besok ramai di depan orang pada keluar. Jadi kalian berjemurnya sejam? Enggak Pak.
Ya cuma 15 menit sampai 20 menit sambil melakukan aktivitas main jalan-jalan. Kalau kita, saya waktu itu sambil main skipping atau push up biar agak keluar keringat. Tapi nggak merasa lelah ya habis olahraga sering. Enggak apa-apa, malah enak badannya kalau saya yang saya rasakan. Terus vitamin tadi ya, vitamin apa lagi obatnya? vitamin kayak zinc kayak gitu Pak, terus vitamin C, terus buah-buahan gitu. Kalau saya di rumah sakit ada. Obat dari rumah sakit yang penurun demam Pak. Kalau udah nggak demam ya nggak vitamin, kayak paracetamol aja Pak. Kalau dari rumah sakit katanya intinya cuma apa, imunitas kita sih Pak, makanya dimasukin vitamin-vitamin aja sama minuman-minuman yang bergizi. Ada yang mau ditanyakan? Ini tanpa bermaksud menyalahkan siapa-siapa, kira-kira dapat itu dari mana sih ya? Nggak, kira-kira ya, maksudnya ya bisa di mana saja memang, cuman kan pasti kita sebelum kejadian tuh pergi kemana atau ketemu siapa, kira-kira tuh apa misalnya di toko saat pulang ke rumah kemudian ada makanan langsung di mana tanpa cuci tangan misalnya, nah, kira-kira di mana kira-kira. Tapi yang pasti kan memang kita harus waspada di semua tempat. Soalnya yang terpapar. Nggak apa-apa sih. Kalau kita mungkin kita nggak tahu virusnya nempelnya kapan ya Pak ya. Cuman saya kerasa itu waktu malam, hari Senin malam itu, bahkan hari Selasa itu waktu itu swab. Senin malam itu habis pingpong olahraga saya langsung pulang juga. Setelah jam kantor waktu itu pingpong agak lumayan lama Pak. Tapi setelah saya tadi juga kan aktif di gym tuh. Nah sedangkan di gym itu kan orang ramai ya, dan banyaknya saya tahu tuh gym itu banyak poinnya di luar. Jadi sempat. Nah kira-kira ada Kalau mungkin kan? waktu sebelum swab itu kita malah iya, maksudnya udah jarang gym Pak waktu itu. Cuman kalau di gym memang saya lihat protokol kesehatannya bagus Pak. Soalnya per ini sudah di line, jadi beberapa alat yang nggak bisa dipakai untuk berdekatan. Setelah dipakai orang, petugasnya itu langsung membersihkan. Jadi kemungkinan pertamanya berarti lagi loh. Kita kurang tahu mungkin di gedung kita soalnya sebelumnya jangan juga Pak. Emang saya demam sebelumnya, sebelum giliran karena itu demam tinggi. Dari siapa ya? Dari bukan mana? Dari bukan. Jadi kenapa kalian selamat? Ya itu berjalan selama karantina dari MOH itu 10 hari Pak ya. 10 hari kita kembali ke rumah sakit lagi. Terus kita udah bebas karantina, terus saya mau minta ini hasilnya gimana gitu. Katanya kalau mau minta ya kamu kan nggak travel jadi nggak usah, kamu udah bebas karantina. Kita tuh tahu bahwa galang itu positif karena ada hasilnya. Tapi kita tuh tidak pernah tahu galang itu negatif karena belum pernah ada hasilnya. Swab tes lagi kan? Udah swab tes lagi setelah itu. Setelah itu kan. Dia negatif. Ya. Negatif. Emang orangnya gitu kan? Jadi kalian ada sertifikatnya. Sertifikat SMS ya? SMS ya. Oh, iya. Saya itu di SMS waktu dia habis di swab. Tapi kalau yang karantina mandiri itu memang nggak dikasih. Oh, Cuman waktu itu sudah mulai membaik sih Pak. Tapi memang penciuman masih belum normal Pak waktu setelah dari Jabar Ahmad itu. hari keberapa? Hari 12. Ya hari 11, hari ke-12 Pak baru normal. Hari ke-12 baru normal. 12 hari baru normal gimana? Oke, ya, mungkin dari situ mungkin ada kata yang dialami sama dengan dalam atau ada yang berbeda mungkin yang dirasakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Yang pertama saya terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bisa sehat semuanya di sini sekarang bisa berkumpul di tempat ini. Yang kedua
jujur Pak, saya ngerasa ada orang tua gitu di sini. Soalnya, iya soalnya emang yang kita rasain itu sepi kan, kita berdua. Jadi ketika Pak Dubes nelpon itu, ya alhamdulillah gitu kan, kita tenang gitu, tenang ada yang perhatian, ada yang peduli, dan juga semuanya kepada teman-teman Pak Alam, Kak Kasep, Bu Lina, semuanya dan yang lainnya yang memberi semangat, terima kasih banyak. Waktu itu saya merasa sehat ketika hari swab itu saya merasa sehat, saya tidak ada sama sekali gejala, dan bahkan waktu itu siang sore sebelum pulang saya pingpong dulu sama Pak Iqbal, Kang Asep, Pak Bima. Nah, ketika saya malamnya saya pulang pada sorenya, waktu itu menerima undangan dari Pak Dubes untuk makan malam bersama. Tetapi ketika di perjalanan saya dapat telepon dari Budina bahwasannya saya positif. Nah waktu itu di mobil langsung pada saya positif. Waktu itu di mobil ada Mas Jul, Mbak Hana, Mas Rael, terus Bang Iya, Erik, nah, sama Mas Erik. Itu semuanya langsung pada panik ya. Kamu itu turunin jalan. Waktu itu saya langsung bilang, gak usah panik gitu. Ya jujur meskipun waktu itu saya bilang kayak gitu, cuma tetap aja maksudnya itu shock gitu, maksudnya itu kok bisa gitu, padahal kan sebelumnya ya alhamdulillah selalu menjaga protokol kesehatan, pakai masker dan juga hand sanitizer segala macam. Nah memang waktu itu ya mungkin kalau yang dari pertanyaan tadi kayaknya sepertinya terpaparnya itu dari teman yang sebelumnya. Siapa itu? Yang satu gedung Pak. Oh. Ya, yang ada Indonesia, yang Filipina itu satu rumah kena semua juga. Tapi ada tambah-tambah kena itu kan. Karena suka minum saffron kayaknya. Saya emang ya, nah, Saya tadi sebelum lanjut ya, ini menarik ini. Hamil 1 atau Hamil 2 kan sekarang udah demam ya. Kamu curiga nggak bahwa dia COVID? saya sih nggak ada curiga. Karena ada ya positif thinking gitu. Iya Pak. Enggak, soalnya sering juga. Soalnya sebelumnya sering juga sakit seperti itu ya. Iya. Jadi saya kira mungkin masuk angin aja gitu Pak. Tapi pagi-pagi saya lihat mukanya pucat. Makanya saya tanya kan waktu pagi itu, serius mau ke kantor? Ya kata dia, ya udah katanya mendingan ke kantor aja soalnya swab daripada nanti ditanyain gitu. Setelah saya ke rumah, ya pikiran kemana-mana gitu Pak. Istilahnya, wah ini bisa sembuh kan gitu. Kangen istri ya. Malam-malam saya malah jadi demam gitu. Padahal sebelumnya pagi-paginya saya sehat. Malam-malam demam, pas tengah malam demamnya tinggi Pak. Demamnya tinggi, saya nggak kuat itu. Ya udahlah, tidur aja, dan setelah
itu besoknya kita ke rumah sakit untuk tes darah dan saturasi oksigen, dikasih obat segala macam. Dan saya kira waktu itu bakal sembuh sakitnya besoknya. Iya, maksudnya itu yang saya rasakan pusing, demam. Nah itu kan kalau ketika kita masuk angin seperti itu, Pak. Ternyata enggak. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai hari ke-7 sama. Tidak ada perbaikan gitu. Tapi temperatur berapa? 37, 38? Temperatur waktu itu Nggak ada, kita cek. nggak ada. Sekarang nggak mikirin lagi kemana? Kabur banget. Nah, Iya. tapi alhamdulillahnya kalau saya tidak ada batu, tidak ada pilek, tapi memang sakit kepala itu yang paling berat. Sakit kepala. Kalau penciuman, alhamdulillah. Cuma kalau rasa saya adanya di lidah. Iya. Saya kembalikan. Iya. Saling mengisi Pak. Saya merasanya itu makanan itu rasanya itu kayak bau obat-obatan gitu, Pak. Jadi ketika makan gak enak. Jadi saya makan dikit-dikit. Tapi alhamdulillahnya waktu itu ada Pak Fernando, beliau menjenguk kita berdua. Dan Pak Fernando bilang, jangan panik. Ini penyakit bahaya untuk orang yang 50 tahun ke atas dan ada penyakit bawaan. Ini bisa terjadi selama 30 hari. Nah kalian masih 3 hari, jadi santai aja. Saya merasa tenang ya ketika mana ya. Iya, wah baru 3 hari. Ternyata masih ada 37 hari. 27 hari gitu. Orang lain yang berjuang seperti itu. Ya udah di situ saya merasa tenang. Habis itu beliau juga bilang bahwasanya penyakit ini bisa cepat pergi ketika hati kita gembira. Sama juga ketika saya dikasih nomor dari Pak Dubes ke Dokter Afrizal, saya nelpon. Alhamdulillah Dokter Afrizal komunikatif. Dia memberitahu hal apa saja, tindakan apa saja yang harus kita jalani, dan juga ramuan itu jahe. Kalau beliau bilang empon-empon gitu, ya empon-empon, jahe, serai, kunyit, terus lemon, kayu manis, cengkeh. Ya cuma itu yang memang efektif, Pak. Jadi setelah kita minum itu seger badan, ya luar biasa ya. Akhirnya yang tadinya pusing agak sedikit enak badan, enggak yang dingin demam gitu enggak. Berapa hari demamnya? Kalau saya 8-9 hari masih ada. 8-9 hari, cuma pusing mulai hilang itu di hari ke-8. Nggak hilang, cuma nggak hilang seluruhnya, cuma berkurang. Tadi kamu bilang ada apa? Kalian lakukan apa? Disarankan hati harus happy gitu kan? Iya. Nah apa yang kalian lakukan untuk happy? Bisa. 19 detik Pak. Yang saya lakukan, saya melihat YouTube, Pak. Saya ketuk ya? itu orang-orang yang sehat, orang-orang yang sehat, sakitnya sembuh dari yang kita berdua melihat gitu kan. Harus kayak gimana, harus seperti apa. Ya ternyata benar, memang harus olahraga ringan, jangan terlalu dipikirkan. Dan kalau bisa katanya, usil aja sama teman. Maksudnya itu gini, Pak, kita video call aja. Yang penting hati kita happy gitu. Video call teman-teman kita, teman SD, SMP, SMA, biar kita tetap happy gitu. Jangan kan happy nggak? Nah itu dia Pak. Dan juga kenapa? Pasti dukung ya. Ya, ya. Ya alhamdulillah semuanya mendukung. Dan hari ke-8
sudah berkurang, hari ke-9 semakin baik, hari ke-10 semakin baik, hari ke-11 nya alhamdulillah sudah hilang semuanya. Dan yang mulai pusing, lidah, terus juga hidung itu agak sedikit kesumbat dikit. Tapi alhamdulillah memang waktu itu kita pakai kayu bakar. Minyak kapak. Minyak kapak ya. Minyak cap kapak itu soalnya nusuk banget, jadi lebih enak gitu, lebih enak. Alhamdulillah hari ke-11 kita sembuh gitu dan dinyatakan negatif. Satu lagi, reaksi keluarga bagaimana? Waktu kalian pertama kali ngasih tahu keluarga kalau kalian positif. Kalau keluarga kaget, karena ya mereka pun ya alhamdulillah sih keluarga saya nggak ada yang kena. Ya tapi saya bilang ya jangan, yang penting saya minta doanya aja biar cepat sembuh. Soalnya yang lainnya juga banyak yang sembuh. Terus pakai solik tiap hari. Pakai Pak. Pakai. Sehari berapa kali? Pokoknya 3 jam, setiap 3 jam. Foto. Foto. Iya, nanti berhentinya jam 9. Kalau kita ketiduran dari MOS-nya nelpon kita. Berarti kamu bisa tidur dong? Enggak Pak, sampai jam 9 maksimal. Dari dimulai jam 9 pagi Sampai jam 9 kalau nggak 10 kali ya. berarti sehari 3 kali, 4 kali ya? Iya, 4 kali. Ya maksudnya kalau kita ketiduran di siang gitu atau sore, kita langsung ditelepon dari MOS langsung. Mereka tahu kapan bermain, kok siapa. Mungkin itu aja dari saya.